hampir 9 tahun yang lalu itu didiagnosa GBS. GBS itu Guillain-Barré Syndrome. Jadi waktu saya pertama kali saya nyari gym atau tempat latihan, itu kan saya beberapa kali konsul dulu ya. Beberapa coach yang saya konsul di gym-gym lain itu mereka nggak berani megang saya. Karena mereka nggak pernah kan ketemu seperti saya. Jadi mereka langsung kayak, oh gitu ya mas, saya nyari tahu dulu ya, saya gitu. Terus mereka bilang, memaksa untuk konsul dulu lah segala macam. Jadi saya males. Ketika ada klien datang ke saya, berarti saya merasakan itu adalah tanggung jawab moral. Keberhasilan klien adalah keberhasilan saya juga. Halo, saya Tirta, saya seorang entrepreneur. Iya, buat yang belum tahu, saya itu di 2016, hampir 9 tahun yang lalu, itu didiagnosa GBS. GBS itu Guillain-Barré Syndrome, yaitu sebuah penyakit autoimun langka di mana antibodi saya menyerang saraf saya sendiri. Tanpa ada gejala apapun, hanya demam 3 hari, tiba-tiba dari pinggang ke bawah lumpuh, kehilangan kemampuan berjalan, kehilangan kemampuan berkemih waktu itu. Saya menghabiskan 2 bulan di rumah sakit dan hampir 1 tahun itu bedridden, semua aktivitas di atas kasur. Ya waktu itu kan saya udah ngerasa hampir 9 tahun di kursi roda ya, jadi ngerasa makin lama kok makin mobile, makin lama makin lemah, ototnya mengecil, dan jadi waktu itu ngerasa kayak harus ada yang berubah gitu, nggak bisa gini-gini aja, karena ngerasa udah kelamaan di kursi roda, udah makin lemah jadi manusia gitu ya, dan umur juga makin tua. Akhirnya ya udah, coba kita nekat deh, kita latihan sama Gaida. Oke, pertama kali fokus utama untuk melatih Pak Tirta adalah mengembalikan fungsi motoriknya. Untuk mengembalikan fungsi sensoriknya, saya harus terus, mungkin 2 atau 3 sesi pertama saya harus meraba dari beberapa titik, mulai dari telapak kaki di bagian di bawah kaki, di antara pelantarnya, sampai di area tumit. Setelah saya tahu, saya bisa langsung dikonekin dengan beberapa gerakan-gerakan fungsional yang bersifat rotasi, mendorong, untuk mengaktifkan hampir seluruh kekuatan tubuhnya. Yang paling jelas ya sejak latihan, yang kelihatan banget juga progres di kaki saya yang semakin seimbang dan semakin kuat. Beberapa kali saya posting cerita dan story saya di latihan gitu ya di Instagram, beberapa teman juga sampai komen yang kayak, gila ya tak, progres lo kelihatan banget padahal baru 3 bulan gitu. Jadi emang kelihatan banget bahwa kekuatannya udah mulai balik, motoriknya udah mulai balik, keseimbangannya udah mulai balik, pelan tapi pastilah. Pertama kali datang tentunya saya lihat sebetulnya tidak sulit, karena yang pertama kali harus dilihat adalah motivasi dari kliennya. Enaknya sama latihan sama si Gaida itu, dia bikinnya nggak membosankan ya, nggak narik-narik doang gitu ya, tapi ada juga latihan ngangkat, narik, terus dia combine sama kettlebell, sama mukdar juga. Saya baru tahu itu ada alat namanya mukdar, kadang pakai resistant band ya itu ya namanya kalau nggak salah. Jadi emang latihannya variatif dan nggak membosankan sih, itu yang buat saya semangat latihan. Di podcast sebelumnya, kalau misalnya ketika ada klien datang ke saya, berarti saya merasakan itu adalah tanggung jawab moral. Keberhasilan klien adalah keberhasilan saya juga. Apalagi untuk kasus seperti ini, saya rasa keberhasilan dia itu adalah satu kebanggaan dan salah satu pencapaian terbesar buat saya. Saya harap di tahun ini dia sudah bisa berjalan tanpa bantuan walker atau tanpa duduk di kursi roda lagi. Jadi waktu saya pertama kali saya nyari gym atau tempat latihan, itu kan saya beberapa kali konsul dulu ya. Beberapa coach yang saya konsul di gym-gym lain itu mereka nggak berani megang saya, karena mereka nggak pernah kan ketemu seperti saya. Jadi mereka langsung kayak, oh gitu ya mas, saya nyari tahu dulu ya, saya gitu. Terus mereka bilang memaksa untuk konsul dulu lah segala macem. Jadi saya males gitu. Dan waktu itu waktu saya ke Paradigm, ya responsnya mereka langsung yang kayak, oke mas, gua bantuin gitu. Jadi dari situ aja udah ngasih saya semangat. Oh mereka tuh berani untuk ngambil risiko bersama saya gitu. Jadi they put their trust on me gitu. Yang kedua, fasilitasnya tentu aja Paradigm sangat wheelchair friendly ya, lokasinya nyaman dan tempatnya di perkantoran. Di bawah juga security-nya sangat helpful buat saya, dan itu jadi persyaratan saya juga waktu pertama kali saya nyari tempat latihan. Oke, buat teman-teman yang di luar sana yang mengalami mungkin penyakit autoimun, mungkin mengalami lumpuh sebagian tubuhnya, percayalah kita di sini ada untuk kalian. Jangan menyerah, jangan padamkan semangat dalam diri kalian. No one is coming to save you. Jadi we are the adults now gitu. Jadi ya kalau kita pengen berubah, kalau kita pengen latihan, kalau kita pengen mengubah sesuatu yang tidak kita suka, ya mulai dari diri kita sendiri aja gitu. Paradigm Fitness, It's your future. It's your future.